Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kembali kita berucap puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak limpahan dan karunia-Nya sehingga kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Di antara nikmat yang terbesar ialah nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih lagi iman dan Islam. Karena itu semualah kita bisa kembali berkumpul di bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan dan ampunannya. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti sunnahnya hingga akhir hayat kita. Karena perjuangan beliau jugalah dan para sahabatnya hingga hari ini kita masih bisa merasakan manisnya iman dan nikmatnya Islam. Para pemirsa MIM TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Qur'an. Nama lain dari bulan suci Ramadan juga adalah Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Bulan di mana orang-orang lebih meningkatkan membaca Al-Qur'an. Nama lain dari bulan suci Ramadan juga adalah Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Bulan di mana orang-orang lebih meningkatkan tilawahnya, bulan di mana orang-orang lebih meningkatkan waktunya bersama dengan Al-Qur'an. Karena mereka semua tahu apa balasan yang akan mereka dapatkan ketika mereka lebih meningkatkan waktunya bersama dengan Al-Qur'an, terkhusus pada bulan suci Ramadan ini. Di samping itu semua, kita semua tahu, semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat tersebut menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lainnya. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lainnya dikarenakan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an turun untuk pertama kalinya pada bulan suci Ramadan. Bulan tersebut menjadi paling mulia di antara bulan-bulan Hijriah yang lainnya dikarenakan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an turun untuk pertama kalinya pada malam Lailatul Qadar atau sebanding dengan 1000 bulan lamanya, bahkan lebih. Malam tersebut menjadi malam yang paling mulia dikarenakan Al-Qur'an turun untuk pertama kalinya pada malam tersebut. Semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tah lagi kita yang setiap harinya bahkan sebelum masuk Ramadan kita selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita membaca, menghafalkannya. Maka dari itu marilah kita meningkatkan kualitas waktu kita bersama dengan Al-Qur'an, terkhusus di bulan suci Ramadan ini, agar kita bisa mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala serta bisa menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Al-Qur'an. Di antara amalan sunnah yang lainnya yang sangat dianjurkan pada bulan suci Ramadan juga adalah mendirikan salat malam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Di hadis yang lain juga disebutkan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maka dari itu, beruntunglah kita yang setiap harinya di sini merutinkan salat malam kita, salat tarawih kita 1 juz per malamnya. Marilah kita kembali merutinkan ibadah kita ini, yakni salat tarawih 1 juz per malamnya. Kita kembali mencari masjid-masjid di kampung kita yang menyelenggarakan salat tarawih 1 juz per malamnya. Agar apa? Agar segala dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita mendirikan salat malam di bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa BIM TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan sunnah yang lainnya yang sangat dianjurkan pada bulan ini juga adalah memperbanyak bersedekah ataupun berbagi. Walaupun hanya sekedar makanan dan minuman. Karena ketika kita berbagi saat berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahala yang sama persis dengan orang yang berbuka puasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka dari itu ingatlah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyedekahkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyisihkan sebagian hartanya untuk keluarganya. Begitu pula sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyedekahkan seluruh hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyisihkan sedikit pun harta untuk keluarganya. Maka dari itu marilah kita menjadikan mereka tauladan kita dalam hal bersedekah ataupun berbagi. Jikapun kita tidak bisa menyamai sama persis kebaikan mereka, setidaknya kita bisa menyisihkan sedikit harta kita untuk berbagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, karena semua kebaikan, semua amalan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima segala amalan puasa kita di bulan Ramadan ini
dan semoga Allah memberikan kita hidayah dan keistiqomahan untuk menjalani puasa Ramadan kita ini dan amalan-amalan yang lainnya. Dan semoga Allah menerima segala jerih payah dan usaha kita yang telah kita lakukan dalam mengerjakan amalan ibadah ini pada bulan Ramadan ini. Hadza minni syukran wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.